berupa alat gitu ya, tentang digital ya. Dalam summary ini, pertama kita sebut background pendidikan, kemudian subjek pengalaman ya, bidangnya apa aja, pernah membuat laporan apa aja gitu ya, pernah terlibat dalam sektor apa ya misalnya, kemudian bisa negosiasi, bisa membuat evaluasi, laporan evaluasi dan seterusnya. Nah, biasanya pihak yang evaluasi CV itu akan nanyakan CV kita ke orang lain. Kita berikan referensi di sini ya. Kita kasihkan nomor teleponnya atau emailnya di sini juga ya. Kasihkan ini ya. Kalau referensi itu biasanya nggak satu ya, lebih dari satu. Misalnya ini satu di sini, satu yang ini, terus ini ya. Jadi kalau mereka ingin tahu lebih jauh, ingin cek, dia menelpon beberapa orang gitu ya untuk cek. Nah, kita lihat. Mungkin Pak Moderator, sementara presentasinya itu aja dulu. Silakan buka dulu mungkin sesi diskusi ya. Terima kasih Pak Fauzi atas presentasi yang sangat-sangat menarik ini. Mungkin ada yang perlu saya garisbawahi bahwa Pak Fauzi ini memang jadi Pak Fauzi ini memberikan materi dalam bentuk bahasa Inggris. Mungkin ada teman-teman yang agak terlalu berat mungkin materi ini, tapi Pak Fauzi menerangkan dalam bahasa Indonesia. Jadi saya bagi teman-teman yang mungkin kurang mengerti tentang isi ataupun Pak Fauzi ini bisa menanyakan langsung kepada beliau ataupun juga menulis di chatting sini. Jadi silakan bagi teman-teman yang ingin menanyakan ke Pak Fauzi secara langsung, silakan mengangkat tangan ataukah menulis di sini. Silakan saya buka sesi tanya jawab ini kurang lebih dalam waktu 20 menit sampai pukul 10 waktu Jepang. Ada pertanyaan dari Mas Lutfi Abu Sofi, ya. Bagaimana dengan penyantuman nama orang untuk referensi? Apakah kita harus memberitahukan kepada yang kita cantum tersebut? Apakah langsung comot saja? Itu atau udah lama berhubungan dengan yang bersangkutan, itu sebenarnya nggak masalah ya kita mau di sini. Perlu kita hati-hati, jangan sampai orang tersebut adalah bagian dari proyek ini gitu ya. Jadi ini sebenarnya orang yang nggak ada urusannya dengan institusi yang membuat proyek tersebut, atau yang nggak terlibat di ini ya, assignment ini gitu ya. Nah, misalnya kalau dari perusahaan atau universitas itu biasanya aman gitu ya. Makanya ini kan proyek EDB banyak sekali di dalamnya, nggak ada orang EDB yang saya masukin di sini kan, gitu ya. Jadi sebenarnya jawaban yang untuk pertanyaan tersebut, jawabannya kita memberitahu ya.
Bagaimana Mas Abu Sofi? Apakah penjelasan dari Pak Fauzi cukup jelas? Silakan bagi yang teman-teman yang lain, silakan untuk menanyakan unek-uneknya. Nanti Pak Fauzi ataupun siapa yang tahu bisa menambahkan ataupun memberikan jawaban dari pertanyaan tersebut. Kalau tidak ada, mungkin saya mau menanyakan satu hal, Pak. Kalau dalam bahasa Jepang kan biasanya ada format untuk penulisan CV. Jadi ada semacam file dalam bentuk file Excel, itu ada foto di atas, kemudian sudah ada bagian-bagiannya, Pak. Misalkan yang bagian atas itu adalah nama, kontak dan sebagainya, kemudian di bagian bawah adalah background pendidikan kita. Kemudian bagian kanan itu ada sisi untuk menulis pengalaman, gaji dan sebagainya. Kalau di Pak Fauzi ini kan lebih ke format bebas PFS dalam bentuk MS Word mungkin bisa dibuat sendiri formatnya. Seperti itu bagaimana Pak kalau di Indonesia mungkin bisa diceritakan? Jepang yang diminta oleh JICA atau JBIC ya. Nah itu seperti yang Dodi sebut tadi ya. Kebetulan saya tadi lupa ngirim ke Dodi ya. Nah memang agak beda gitu ya. Kalau mereka cenderung mengurangi jumlah halaman gitu ya, yang Jepang ini. Jadi bentuknya Excel gitu ya. Kalau kita nulis lebih itu malah nggak kelihatan gitu ya. Kalau di print gitu ya. Jadi orang dipaksa untuk mengikuti kemauan pemilik pekerjaan itu gitu ya. Nah, artinya kita harus kreatif gitu, gimana caranya membuat satu kalimat yang padat gitu ya, dan sudah memuat semua informasi yang diminta oleh pihak itu ya, JICA atau JBIC seperti itu ya. Nah, kemudian kalau yang seperti JICA, mereka menyebut jika ada semacam bukti atau fotokopi kontrak itu bentuknya lampiran gitu ya. Artinya mereka akan melihat itu jika diperlukan gitu ya. Jadi bukan hal yang utama. Yang utama itu formatnya yang satu halaman itu yang ditampilkan dalam bentuk Excel gitu ya. Begitu. Nah kemudian kalau yang JICA itu bahkan ada asuransi, terus misalnya ikut tes bahasa Jepang atau TOEFL atau apa gitu ya. Lebih cenderung kita itu harus menunjukin bukti sikaku gitu ya, atau sertifikasi yang kita miliki gitu ya. Sedangkan kalau di dunia internasional seperti IDB atau Bank Dunia, itu mereka cenderung ingin melihat pengalaman gitu ya, bukan hanya sertifikat gitu ya. Lamanya kita bekerja di satu proyek, terus posisi kita sebagai apa, kan ada posisi yang namanya team leader ya. Kalau team leader itu posisi tertinggi dalam satu proyek gitu ya. Nah biasanya itu team leader itu dibayar sampai angka $25.000 per bulan gitu ya. Kalau posisi yang standar atau member team itu rata-rata antara $10.000 sampai $15.000 ya, per bulan. Nah, mungkin itu ya perbedaan antara CV ini. Kebetulan yang ini yang saya tampilkan ini saya udah modify gitu ya, karena jumlah halamannya lebih dari 5 gitu. Kalau aturan Bank Dunia dan IDB kan maksimum 5 halaman. Sedangkan JICA, JBIC maksimum 2 halaman gitu ya. Halaman itu. Nah kemudian tempat foto. Gimana? Nah kalau foto. Aduh ini kurang. Kalau foto